Namanya Haryadi. Usianya baru menginjak 32 tahun. Tapi kalau dilihat dari garis-garis di wajahnya, orang mungkin akan menebak dia sudah melewati 40-an. Kulitnya gelap terbakar matahari, tangannya kasar, dan punggungnya sudah terbiasa membungkuk sejak subuh. Setiap hari rutinitasnya sama. Bangun sebelum adzan, periksa jaring, dorong perahu ke laut, pulang siang atau sore, tergantung hasil tangkapan. Kalau ikan banyak, Sulastri yang menjualnya ke pasar. Kalau sepi, mereka makan seadanya. Kadang tempe goreng, kadang ikan asin yang sudah disisihkan dari hari sebelumnya. Rumah mereka berdiri tidak jauh dari bibir pantai di sebuah desa pesisir Selat Sunda, Banten. Dindingnya dari bilik bambu yang sudah mulai menguning di beberapa bagian. Atapnya seng panas di siang hari, berisik kalau hujan turun deras. Tidak ada perabot mewah di dalamnya, hanya tikar lemari kayu tua dan kompor minyak yang nyalanya kadang tidak stabil. Tapi Haryadi tidak pernah mengeluh soal itu. Baginya, hidupnya sudah cukup. Yang membuat hidupnya terasa cukup itu bernama Sulastri. Perempuan itu usianya 2 tahun lebih muda dari Haryadi. Wajahnya biasa saja, tidak cantik mencolok, tapi ada sesuatu di caranya tersenyum yang membuat orang merasa tenang. Sulastri adalah perempuan yang sabar. Sabar dalam arti yang sesungguhnya, bukan sabar yang dibuat-buat. Mereka menikah 3 tahun lalu, bukan pernikahan yang mulus. Orang tua Sulastri menolak dari awal. Mereka menganggap Haryadi bukan laki-laki yang cukup mapan untuk anak mereka. Tapi Sulastri tetap memilih Haryadi. Dia meninggalkan rumah orang tuanya, membawa 1 tas berisi pakaian dan tidak pernah menoleh ke belakang. Sejak itu hubungan Sulastri dengan keluarganya nyaris putus total. Sesekali ada kabar lewat tetangga, tapi tidak pernah ada yang datang berkunjung. Di desa ini mereka memulai segalanya dari nol. Sulastri tidak banyak menuntut. Dia mengerjakan semua urusan rumah tanpa perlu diminta. Memasak, mencuci, menjual ikan di pasar, bahkan kadang ikut membantu membereskan jaring yang kusut. Kalau Haryadi pulang dengan tangan kosong dan muka masam, Sulastri tidak bertanya banyak. Dia cukup menyiapkan teh hangat dan duduk di sebelahnya. Haryadi terbiasa dengan sikap itu, terbiasa dituruti, terbiasa tidak perlu banyak menjelaskan, dan lama-lama tanpa dia sadari, dia jadi tidak terlalu mempertimbangkan perasaan Sulastri sebelum mengambil keputusan apapun. Suatu sore Sulastri keluar dari dalam rumah dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang dia tahan sejak tadi. Terlihat dari caranya menarik nafas sebelum bicara. "Kang, Lastri mau ngomong sesuatu." Haryadi mengangkat kepala dari jaring yang sedang dia periksa. "Ngomong aja." Sulastri memegang perutnya pelan, lalu tersenyum kecil, campuran antara senang dan tidak yakin. "Lastri hamil, sudah 4 bulan." Beberapa detik Haryadi diam. Matanya tidak langsung bersinar seperti laki-laki lain yang mendengar kabar serupa. Dia hanya memandang perut Sulastri sebentar, lalu menunduk lagi ke jaring di tangannya. "Oh." Hanya itu. Sulastri menunggu kalimat berikutnya, tapi tidak ada. Haryadi kembali sibuk dengan jaringnya, dan senyum di wajah Sulastri perlahan memudar, digantikan ekspresi yang susah dijelaskan antara bingung dan cemas. Sulastri tidak bertanya lagi setelah itu. Dia masuk ke dalam rumah, menyalakan kompor dan mulai merebus air untuk makan malam. Tangannya bergerak seperti biasa, tapi pikirannya jelas tidak di situ. Sesekali dia melirik ke arah pintu. Haryadi masih di luar, duduk di depan rumah, tidak menyentuh jaringnya lagi. Makan malam berlangsung sunyi. Sulastri meletakkan nasi dan sayur asam di atas tikar, memanggil Haryadi pelan. Haryadi masuk, duduk, tapi tidak menyentuh makanannya. Dia hanya memandangi piring di depannya sambil sesekali menghela nafas. Sulastri makan perlahan, tidak bertanya. Dia sudah cukup lama hidup bersama Haryadi untuk tahu kalau laki-laki itu sedang seperti ini, lebih baik dibiarkan dulu. Setelah makan malam selesai, Haryadi keluar lagi. Duduk di depan rumah, memandang ke arah laut yang sudah gelap. Sulastri membereskan piring, lalu duduk di dalam rumah sambil melipat kain. Perutnya yang mulai membesar terasa berat kalau terlalu lama berdiri. Dia meletakkan tangannya di sana sebentar. Dia merasakan. Sekitar pukul 9 malam Haryadi masuk. Dia duduk di seberang Sulastri, tidak langsung bicara. Lampu minyak di sudut ruangan menerangi wajahnya dari samping, dan Sulastri bisa melihat dengan jelas bahwa suaminya sedang menimbang sesuatu yang berat. "Lastri," suaranya pelan, "Akang mau ngomong sesuatu."
Tapi kamu jangan langsung marah dulu. Sulastri meletakkan kain lipatannya. Ngomong aja, Kang. Haryadi menunduk sebentar lalu menatap Sulastri langsung. Gimana kalau kandungan ini kita gugurkan? Ruangan itu terasa langsung berhenti. Sulastri tidak berteriak, tidak menangis. Dia hanya menatap suaminya beberapa detik, lalu membuang pandangan ke sudut ruangan. Haryadi melanjutkan. Suaranya terdengar sudah disiapkan sejak tadi, seperti argumen yang sudah dia susun sendiri di luar. Kita tidak punya tabungan, Lastri. Penghasilan Akang tidak tetap. Kamu tahu sendiri, bulan kemarin saja kita hampir tidak cukup buat makan. Kalau ada anak, biayanya tidak main-main. Susu, bidan, periksa ke dokter. Dari mana uangnya? Sulastri diam. Orang tua kamu tidak mau bantu. Orang tua Akang juga tidak mampu. Kita berdua saja sudah susah, Lastri. Yang Haryadi tidak ucapkan dan mungkin tidak pernah akan diakui adalah bahwa ketakutannya bukan hanya soal uang. Dia takut terikat lebih dalam, takut tanggung jawab yang tidak bisa dia tinggalkan begitu saja. Selama ini dia bisa melaut kapanpun, pulang kapanpun, hidup dengan ritmenya sendiri. Kehadiran anak akan mengubah semua itu, dan bagian itu yang paling dia takuti. Tapi semua itu dia bungkus rapi dengan angka dan alasan yang terdengar masuk akal. Sulastri masih diam. Di dalam dadanya ada sesuatu yang ingin sekali dia keluarkan, bahwa dia sudah membayangkan nama untuk bayi itu, bahwa dia sudah diam-diam senang setiap kali merasakan perutnya membesar, bahwa dia tidak peduli seberapa susah hidupnya asal anak itu lahir dengan selamat. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Yang keluar hanya satu kalimat pelan dan berat. Kalau itu maunya Akang. Haryadi tidak menjawab. Dia hanya mengangguk sekali, lalu berbaring memunggungi Sulastri. Malam itu tidak ada lagi percakapan. Lampu minyak dimatikan. Keduanya berbaring di tikar yang sama, tapi jarak di antara mereka terasa jauh sekali. Sulastri memeluk perutnya sendiri dalam diam. Matanya terbuka lama sebelum akhirnya lelah mengalahkan segalanya. Sulastri sudah bangun sebelum subuh. Haryadi melihatnya sudah duduk di sudut ruangan ketika dia membuka mata. Punggungnya tegak, kedua tangannya dilipat di atas pangkuan, wajahnya menghadap ke dinding. Tidak tidur, atau mungkin sudah tidak bisa tidur sejak tengah malam. Tidak ada sarapan pagi itu, tidak ada percakapan. Haryadi hanya berkata singkat, "Kita berangkat sekarang." Dan Sulastri berdiri tanpa bertanya. Mereka keluar sebelum matahari benar-benar naik. Haryadi mendorong motor butut mereka, Honda 70 tua yang suaranya kasar setiap kali di starter. Keluar dari samping rumah, Sulastri duduk di belakang, memegang pinggang suaminya pelan, tidak erat, hanya sekedar pegangan. Perjalanan ke rumah Mbok Sarmi memakan waktu hampir 20 menit. Perempuan itu tinggal di kecamatan sebelah, masuk lewat jalan tanah yang membelah kebun singkong di kanan kirinya. Rumahnya tidak mencolok. Bangunan kecil berdinding bata yang sudah pudar catnya, dengan halaman depan yang ditumbuhi beberapa pohon pisang. Mbok Sarmi membuka pintu bahkan sebelum Haryadi sempat mengetuk. Perempuan itu usianya sekitar 60-an, tubuhnya kecil dan sedikit bungkuk. Rambutnya putih sebagian, diikat ke belakang. Wajahnya biasa saja, tidak menyeramkan, tidak ramah berlebihan. Ekspresinya datar seperti orang yang sudah terlalu sering melihat situasi serupa. Dia mempersilahkan keduanya masuk tanpa banyak bicara. Di dalam, ruangannya sederhana. Ada tikar yang sudah digelar di tengah, sebuah bantal, dan di sudut dekat jendela ada deretan botol kaca kecil berisi cairan berwarna gelap. Baunya menyengat begitu masuk. Campuran antara akar-akaran dan sesuatu yang pahit. Mbok Sarmi memandang Sulastri sebentar, lalu bertanya langsung tanpa basa-basi. "Berapa bulan?" 4 bulan, jawab Haryadi. Mbok Sarmi mengangguk. Dia masuk ke ruang belakang. Keluar beberapa menit, kemudian membawa semangkuk cairan coklat pekat. Asapnya tipis mengepul ke atas. "Diminum habis sekarang," katanya kepada Sulastri. Sulastri menerima mangkuk itu dengan kedua tangan. Dia menatap isinya sebentar. Baunya tajam, seperti campuran jahe tua dan sesuatu yang lebih pahit dari itu. Dia minum perlahan, menahan ekspresi di wajahnya. Tidak ada yang bicara selama itu. Setelah mangkuk kosong, Mbok Sarmi meminta Sulastri berbaring di atas tikar. Dia mulai memijat perut Sulastri dengan kedua tangannya. Gerakannya teratur, dari bawah ke atas, dengan tekanan yang cukup kuat. Sulastri mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Alisnya mengkerut menahan sakit tapi tidak mengeluarkan suara.
Haryadi berdiri di dekat pintu, matanya memandang ke lantai. Proses itu berlangsung hampir setengah jam. Setelah selesai, Mbok Sarmi bangkit, masuk ke belakang lagi, dan keluar membawa satu bungkus kecil daun pisang yang diikat tali rafia. Ini direbus di rumah, airnya diminum begitu sampai, jangan ditunda. Hanya itu, tidak ada penjelasan tambahan, tidak ada pertanyaan tentang kondisi Sulastri. Mbok Sarmi menerima uang yang disodorkan Haryadi, lalu kembali duduk di kursinya seperti tidak terjadi apa-apa. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari berangkatnya. Sulastri duduk di belakang motor dengan badan yang sudah mulai terasa tidak nyaman. Perutnya mulas sejak meninggalkan rumah Mbok Sarmi. Dia tidak mengatakannya, hanya mempererat pegangan di pinggang Haryadi sedikit. Sesampainya di rumah, Sulastri langsung berbaring di tikar. Haryadi merebus isi bungkusan itu di kompor, menuangkan airnya ke mangkuk, dan membawanya ke Sulastri. Dia meminumnya sampai habis. Sejam kemudian Sulastri meringkuk. Perutnya terasa seperti diperas dari dalam. Sakit yang berbeda dari sebelumnya, jauh lebih dalam dan lebih hebat. Keringatnya mulai membasahi bajunya. "Kang, sakit Kang," suaranya pelan. Haryadi duduk di sebelahnya, tangannya memegang bahu Sulastri, tapi dia tidak bergerak kemana-mana. 2 jam berlalu, rasa sakit Sulastri tidak mereda, justru semakin kuat. Lalu darah mulai keluar, membasahi tikar di bawahnya, banyak, tidak berhenti. Haryadi berdiri, memandang istrinya, pikirannya kacau. Membawa ke puskesmas berarti harus menjelaskan semuanya, dan itu artinya semua yang mereka sembunyikan akan terbuka. Dia tidak pergi kemana-mana. Sulastri tidak lagi mengeluarkan suara menjelang tengah malam, nafasnya berhenti pelan-pelan, tanpa dramatis, tanpa kejang, hanya berhenti. Haryadi duduk di sudut ruangan memandangi tubuh istrinya yang sudah tidak bergerak. Lama sekali dia di sana sebelum akhirnya berteriak memanggil tetangga. Kepada warga yang berdatangan dia hanya bilang satu kalimat, "Istri saya keguguran, tiba-tiba saja." Tidak ada yang meragukan cerita itu. Sulastri dimakamkan 2 hari kemudian di pemakaman desa dengan upacara sederhana yang dihadiri beberapa tetangga. Haryadi berdiri di tepi makam dengan wajah yang datar. Bukan karena tidak sedih, tapi karena rasa bersalah terlalu besar untuk ditunjukkan. 4 hari setelah pemakaman, hidup Haryadi kelihatannya berjalan seperti biasa dari luar. Dia tetap pergi melaut pagi hari, pulang siang, makan sendiri, tidur sendiri. Tapi siapapun yang memperhatikan dari dekat bisa melihat sesuatu yang berbeda. Makanya tidak pernah habis. Perahunya pulang lebih cepat dari biasanya, dan malam hari dia tidak pernah mematikan lampu minyak sampai larut. Malam itu Haryadi baru saja selesai makan ketika terdengar suara langkah cepat di luar, disusul ketukan pintu yang tidak sabaran. Mas Haryadi, buka pintunya." Haryadi mengenal suara itu. Hasan, pemuda 20 tahunan yang tinggal 3 rumah dari tempatnya, anak yang pendiam, tidak banyak tingkah. Justru karena itu Haryadi langsung berdiri. Suara Hasan terdengar tidak normal. Begitu pintu dibuka, Haryadi melihat wajah yang benar-benar berbeda dari Hasan yang biasa dia kenal. Pucat, nafasnya tidak teratur, bibirnya sedikit gemetar. "Ada apa?" tanya Haryadi. Hasan tidak langsung menjawab. Dia masuk, duduk di tepi tikar dan butuh beberapa detik sebelum kata-kata itu keluar. "Mas, aku habis lihat Mbak Sulastri." Haryadi diam. "Bukan mimpi Mas, aku baru dari rumah Pak RT. Pulangnya lewat ujung jalan dekat pohon waru itu. Dia berdiri di sana, sendiri." Haryadi menarik nafas pelan. "Kamu salah lihat. Malam gelap. Wajar kalau..." "Aku tidak salah lihat Mas." Hasan memotong. Suaranya lebih keras dari yang dia maksud. Dia menunduk sebentar lalu melanjutkan lebih pelan. "Aku kenal Mbak Sulastri Mas. Aku sering lihat dia tiap hari. Itu dia. Mukanya jelas kelihatan karena ada lampu jalan di sana." Haryadi tidak bicara. Dia duduk perlahan di depan Hasan. "Pakaiannya gimana?" tanyanya, akhirnya suaranya tidak terlalu yakin. Hasan menelan ludah. "Daster putih, kusam, bagian bawahnya ada nodanya Mas. Coklat kemerahan, kering." Daster yang sama persis yang dikenakan Sulastri malam dia meninggal, yang langsung dikubur bersama tubuhnya karena tidak sempat diganti. "Dia tidak bergerak, cuma berdiri, mukanya lelah Mas. Bukan marah, bukan apa-apa, cuma kelihatan sangat lelah. Terus dia lihat ke arah aku dan bilang sesuatu." "Bilang apa?" Hasan menatap Haryadi langsung. "Dia bilang, tolong sampaikan ke suamiku,
Minta dia datang ke makamku besok malam. Ruangan itu terasa berhenti sejenak. Haryadi memandangi Hasan lama, mencari tanda-tanda bahwa pemuda itu sedang berbohong atau berlebihan. Tapi wajah Hasan tidak menunjukkan itu. Yang ada hanya ketakutan yang jelas dan nyata. Setelah itu bagaimana? Tanya Haryadi. Setelah itu aku langsung jalan cepat ke sini, Mas. Tidak berani lari, takut kelihatan lebih aneh. Tapi aku juga tidak berani menoleh ke belakang. Haryadi tidak menjawab lagi. Dia mempersilahkan Hasan pulang dengan anggukan singkat, lalu menutup pintu. Malam itu dia berbaring tapi tidak memejamkan mata. Pikirannya berputar antara tidak percaya dan sesuatu yang lebih susah dijelaskan. Sesuatu yang terasa seperti takut, tapi bukan takut biasa. Keesokan paginya cerita itu sudah menyebar. Hasan rupanya tidak hanya datang ke rumah Haryadi malam itu. Sebelumnya dia sempat lewat rumah beberapa tetangga, dan kondisi wajahnya yang pucat membuat orang-orang bertanya. Cerita itu berpindah dari mulut ke mulut dengan cepat, dan sebelum matahari mencapai tengah langit, hampir semua orang di desa sudah mendengarnya. Siang itu beberapa tetangga datang ke rumah Haryadi, bukan untuk bergosip, tapi dengan wajah serius mereka duduk dan bicara langsung. Haryadi, ini tidak bisa diabaikan. Kalau memang Sulastri minta kamu datang, lebih baik dipenuhi. Kalau tidak, kami khawatir kejadian-kejadian aneh akan terus terjadi di sini, kata salah satu tetangga yang lebih tua. Haryadi tidak langsung menjawab. Kami akan temani kamu. Kamu tidak perlu pergi sendirian, tambah tetangga lainnya. Haryadi memandangi wajah-wajah di depannya satu persatu. Tidak ada yang terlihat main-main. Mereka semua serius, dan justru keseriusan itulah yang membuat Haryadi tidak bisa menolak dengan alasan apapun. Dia mengangguk pelan. Baik, malam ini aku pergi. Sebelum maghrib, warga sudah mulai berdatangan ke depan rumah Haryadi. Mereka tidak perlu diundang. Kabar bahwa Haryadi akan memenuhi permintaan itu sudah cukup untuk membuat orang-orang datang sendiri. Sebagian dari rasa ingin tahu, sebagian lagi karena memang tidak tega membiarkan Haryadi pergi sendirian. Ada sekitar 12 orang yang akhirnya ikut malam itu. Beberapa membawa obor dari bambu yang sudah dicelup minyak tanah. Suasananya tidak ramai. Tidak ada yang bercanda atau berbicara keras. Mereka berkumpul di depan rumah Haryadi dengan wajah serius, menunggu. Haryadi keluar dari dalam rumah dengan baju yang sama seperti siang tadi. Dia tidak membawa apa-apa, wajahnya datar, tapi langkahnya sedikit lebih lambat dari biasanya. Pemakaman desa itu terletak di ujung barat kampung, sekitar 7 menit jalan kaki dari rumah Haryadi. Rombongan itu bergerak pelan dalam diam. Hanya suara langkah kaki di tanah dan nyala api obor yang sesekali bergerak tertiup angin malam. Haryadi berjalan paling depan. Tidak ada yang mendahuluinya. Ketika gerbang pemakaman sudah terlihat, langkah Haryadi semakin pelan, bukan karena ragu, tapi kakinya terasa berat tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Seperti setiap langkah butuh usaha lebih dari biasanya. Mereka masuk ke area pemakaman. Batu-batu nisan berjejer dalam gelap, diterangi cahaya obor yang bergoyang. Makam Sulastri ada di bagian tengah. Tanahnya masih terlihat baru, belum ditumbuhi rumput. Di jarak sekitar 3 meter dari makam itu, rombongan warga berhenti. Tidak ada yang memberi aba-aba. Mereka berhenti begitu saja, seolah ada sesuatu yang membuat kaki mereka tidak mau melangkah lebih jauh. Haryadi terus berjalan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, sampai kakinya menginjak tanah di ujung makam Sulastri, dan dia berdiri di sana sendirian. Beberapa detik tidak ada apa-apa, hanya angin dan suara obor yang terbakar. Lalu dari arah batu nisan muncul asap putih tipis, sangat tipis, hampir seperti kabut yang naik dari tanah. Pelan-pelan asap itu mengumpul, memadat, membentuk sebuah garis tegak lurus yang semakin lama semakin jelas. Dan kemudian sosok itu ada di sana. Sulastri berdiri tepat di belakang batu nisannya sendiri. Tubuhnya terlihat nyata, bukan bayangan, bukan siluet. Wajahnya pucat tapi jelas, rambutnya terurai ke bawah sedikit kusut. Dia masih mengenakan daster putih yang sama dengan noda kemerahan di bagian bawah yang sudah mengering menjadi coklat tua. Ekspresinya bukan marah, sama sekali tidak marah. Dia terlihat seperti perempuan yang sudah sangat lelah menanggung sesuatu sendirian, kecewa yang dalam, tapi di balik itu ada sesuatu yang terasa seperti permohonan terakhir
dari seseorang yang sudah kehabisan cara. Matanya memandang Haryadi langsung. "Kang," suaranya pelan, tapi sangat jelas terdengar bahkan oleh warga yang berdiri 3 meter di belakang Haryadi. "Lastri tidak sanggup menanggung ini sendirian. Dulu Akang bilang mau berbagi suka dan duka bersama Lastri. Sekarang Lastri minta Akang tepati janji itu." Haryadi tidak bergerak. Mulutnya terbuka sedikit tapi tidak ada suara yang keluar. Kakinya seperti menancap di tanah. Dia mencoba mengangkat salah satunya, tapi tidak bisa. Di belakangnya beberapa warga mulai melangkah maju, tapi sebelum siapapun bisa menjangkau Haryadi, tangan Sulastri sudah terangkat, dan jari-jarinya meraih tangan Haryadi dengan gerakan yang pelan, hampir lembut. Haryadi tidak berteriak, lalu tangan itu melepaskan. Sulastri lenyap, tidak dramatis, tidak ada suara keras. Dia hanya tidak ada lagi di sana secepat dia muncul tadi. Warga berlari menghampiri Haryadi. Tubuh laki-laki itu terduduk di tanah, bersandar di sisi batu nisan Sulastri. Matanya tertutup, wajahnya tenang, seperti orang yang baru saja tertidur. Mereka mengguncang bahunya, memanggil namanya. Tidak ada respon. Haryadi sudah tidak bernafas. Dokter puskesmas yang dipanggil keesokan paginya memeriksa tubuh itu dengan teliti. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tidak ada sesuatu yang bisa menjelaskan kenapa pria sehat usia 32 tahun bisa mati berdiri di depan makam istrinya. Kesimpulan yang dituliskan di surat kematian hanya satu kalimat pendek: jantung berhenti mendadak. 2 hari kemudian Haryadi dimakamkan. Pemakamannya sederhana, dihadiri warga yang sama yang menemaninya malam itu. Mereka menguburnya di sebelah kiri makam Sulastri, 2 batu nisan yang berdampingan di tanah yang sama. Tidak ada yang bicara banyak setelah upacara selesai. Mereka pulang masing-masing dalam diam, membawa ingatan tentang malam itu yang tidak akan mudah hilang. Kabar kematian Haryadi tidak butuh waktu lama untuk sampai ke telinga Mbok Sarmi. Salah satu tetangganya di kecamatan sebelah yang menyampaikan perempuan Parubaya yang kebetulan punya kenalan di desa pesisir itu. Mbok Sarmi mendengarkan kabar itu sambil duduk di kursi depan rumahnya. Tidak berkomentar apa-apa, hanya mengangguk sekali, lalu masuk ke dalam dan menutup pintu. Tetangganya tidak terlalu memperhatikan saat itu. Mbok Sarmi memang bukan orang yang mudah terbaca, tapi hari berikutnya dan hari berikutnya lagi, orang-orang mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Mbok Sarmi tidak keluar rumah. Bukan hal aneh kalau dia tidak keluar sehari, tapi 3 hari berturut-turut pintu rumahnya tetap tertutup. Tidak ada aktivitas di halaman, tidak ada suara dari dalam, tidak ada asap dari dapur di jam makan siang. Itu sudah lain cerita. Tetangga terdekatnya, seorang ibu yang rumahnya persis di sebelah kanan, mencoba mengetuk pintu pada hari keempat. Tidak ada jawaban. Dia menunggu beberapa menit, mengetuk lagi, tetap tidak ada suara dari dalam. Dia memutuskan tidak memaksa, mungkin Mbok Sarmi sedang tidak mau diganggu. Tapi pada hari kelima perempuan itu mendengar sesuatu. Sekitar pukul 6 pagi ketika dia sedang menyapu halaman, dia mendengar suara pintu rumah Mbok Sarmi terbuka. Dia menoleh dan melihat Mbok Sarmi berdiri sebentar di ambang pintu, memandang ke arah jalan dengan wajah yang sama sekali tidak seperti biasanya. Matanya merah, sembab, rambutnya yang biasanya rapi diikat ke belakang kali ini terurai berantakan. Bajunya kusut seperti sudah dipakai tidur berhari-hari. Mereka bertatapan sebentar. Lalu Mbok Sarmi masuk lagi dan menutup pintu. Perempuan itu berdiri dengan sapu di tangannya, tidak bergerak beberapa detik. Ada sesuatu yang tidak beres dan dia tahu itu. Seminggu penuh setelah kematian Haryadi, kondisi Mbok Sarmi semakin jelas terlihat memburuk. 2 kali tetangganya melihatnya keluar sebentar ke sumur belakang atau sekedar berdiri di teras. Dan setiap kali terlihat, penampilannya semakin tidak terawat. Badannya kelihatan lebih kurus, gerakannya lambat dan hati-hati. Seperti orang yang kelelahan tapi memaksakan diri tetap berdiri. Tidak ada yang berani bertanya langsung. Mbok Sarmi dikenal sebagai perempuan yang tidak suka urusannya dicampuri orang lain. Sampai suatu pagi sekitar 8 hari setelah kematian Haryadi, situasinya berubah. Tetangga sebelah rumah sedang memasak ketika mendengar suara keras dari arah rumah Mbok Sarmi. Suara benda jatuh, bukan sekali, tapi beberapa kali berturut-turut, seperti ada sesuatu yang terguling dan pecah di lantai. Lalu sunyi. Perempuan itu mematikan kompor. Dia menunggu sebentar berharap ada suara lagi. Langkah kaki,
batuk, apapun yang menandakan Mbok Sarmi baik-baik saja, tapi tidak ada apa-apa. Dia keluar mengetuk pintu rumah Mbok Sarmi dengan keras. Mbok Sarmi, ada apa? Tidak ada jawaban. Dia memanggil dua tetangga laki-laki yang kebetulan ada di dekat situ. Mereka mencoba mendorong pintu, tidak dikunci dari dalam, hanya tertahan oleh grendel yang longgar. Dengan sekali dorong yang lebih kuat, pintu itu terbuka. Mereka masuk dan langsung menuju ke arah dapur, dari mana bau air rebusan yang gosong samar-samar tercium. Mbok Sarmi tergeletak di lantai dapur, tubuhnya miring ke kanan, satu tangannya terlentang ke depan. Di sekitarnya berserakan pecahan mangkuk tanah liat, 3 atau 4 buah, hancur menjadi beberapa bagian. Genangan air rebusan berwarna coklat tua sudah melebar di lantai dan mulai mendingin. Kompor minyak di pojok masih menyala. Salah satu tetangga langsung memeriksa nadi Mbok Sarmi. Masih ada, nafasnya lemah tapi teratur. Masih hidup, cepat, kita bawa ke rumah sakit. Mereka mengangkat tubuh Mbok Sarmi dengan hati-hati, membawanya keluar rumah dan memuatnya ke bak belakang pick-up milik warga yang kebetulan ada di sana. Tidak ada yang sempat membereskan pecahan mangkuk atau mematikan kompor. Salah satu tetangga perempuan yang mengurus itu setelahnya. Perjalanan ke rumah sakit kabupaten memakan waktu hampir 40 menit. Sepanjang perjalanan Mbok Sarmi tidak sadarkan diri. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit terbuka. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama dia tergeletak di lantai dapur itu sebelum ditemukan. Mbok Sarmi siuman 2 hari setelah dirawat ke rumah sakit kabupaten. Dia membuka mata pelan-pelan memandangi langit-langit ruang rawat yang putih bersih. Tangannya terpasang infus. Di sampingnya ada seorang perawat muda yang sedang mencatat sesuatu di papan klip. Perawat itu menyadari Mbok Sarmi sudah sadar, lalu memanggil dokter jaga. Setelah diperiksa dan dinyatakan stabil, Mbok Sarmi dibiarkan istirahat. Tapi dia tidak langsung tidur. Dia hanya berbaring dengan mata terbuka, memandang ke arah jendela. Sore harinya perawat yang sama datang lagi untuk mengganti cairan infus. Mbok Sarmi memanggilnya pelan. Neng, duduk sebentar. Perawat itu duduk di kursi sebelah tempat tidur. Mbok Sarmi menatapnya sebentar sebelum bicara. Aku tidak pingsan karena sakit. Aku pingsan karena sudah hampir 10 hari tidak bisa tidur dengan benar. Perawat itu diam mendengarkan. Setiap malam pasti terbangun. Jamnya sama terus, antara 2 dan 3 pagi, dan setiap kali aku terbangun, dia sudah ada di sana. Siapa? Tanya perawat hati-hati. Mbok Sarmi menarik nafas pelan. Perempuan muda, berdiri di sudut kamar dekat lemari. Diam saja, tidak bergerak, tidak ngomong apa-apa, hanya berdiri dan menatap ke arah aku. Dia berhenti sebentar, tangannya yang keriput menggenggam tepi selimut. Mukanya aku kenal. Beberapa minggu lalu dia datang ke rumahku bersama suaminya, minta tolong sesuatu yang seharusnya tidak aku bantu. Dia meninggal malam itu juga setelah pulang dari rumahku. Perawat itu tidak bertanya lebih jauh, tapi Mbok Sarmi melanjutkannya sendiri, seperti sudah terlalu lama memendam ini sendirian. Setiap malam aku lihat dia di sudut kamar itu. Wajahnya tidak marah, tidak ngomong apa-apa, tapi aku tidak bisa pura-pura tidak tahu kenapa dia datang. Setelah itu Mbok Sarmi tidak bercerita lagi. Dia memejamkan mata dan tidak membuka mulutnya sampai keesokan hari. Mbok Sarmi dirawat selama 5 hari. Hasil pemeriksaan dokter tidak menemukan penyakit serius. Tekanan darahnya tinggi dan tubuhnya lemah akibat kurang tidur dan kurang makan dalam waktu yang cukup lama. Dia dipulangkan dengan beberapa obat dan anjuran istirahat total. Tapi Mbok Sarmi tidak pulang ke rumahnya. Anaknya, seorang laki-laki yang tinggal di Serang, datang menjemput langsung dari rumah sakit. Mbok Sarmi naik ke mobil anaknya dengan membawa satu tas kecil berisi pakaian yang diantarkan tetangga ke rumah sakit. Dia tidak meminta siapapun untuk mengambil barang-barangnya yang lain, tidak meminta kunci rumahnya dikembalikan, tidak menengok ke belakang ketika mobil mulai berjalan. Rumahnya di kecamatan itu dibiarkan begitu saja. Pintu depan hanya ditarik tutup, tidak terkunci rapat. Halaman depannya mulai ditumbuhi rumput liar beberapa minggu kemudian. Tidak ada yang berani masuk untuk membereskan isinya, termasuk tetangga yang paling dekat sekalipun. Warga di kecamatan itu tidak banyak membicarakan Mbok Sarmi setelah kepergiannya. Mereka sudah cukup paham dengan apa yang terjadi dan memahaminya cukup dari jarak yang aman.
Di desa pesisir tempat Haryadi dan Sulastri pernah tinggal, kehidupan berjalan seperti biasa. Nelayan tetap melaut setiap pagi, anak-anak tetap bermain di pinggir pantai sore hari, warung di ujung jalan tetap buka sampai malam. Hanya satu hal yang berubah, makam Sulastri dan Haryadi. Dua batu nisan yang berdampingan di bagian tengah pemakaman desa tidak pernah sepi dari bunga. Setiap 2 atau 3 hari sekali selalu ada bunga segar yang diletakkan di sana. Tidak ada yang mengaku melakukannya secara resmi, tapi semua orang tahu itu adalah kesepakatan diam-diam di antara warga. Bukan karena mereka merasa Haryadi layak dihormati, bukan juga karena mereka merasa berkewajiban mendoakan Sulastri, tapi karena tidak ada satupun warga yang berani membiarkan makam itu terbengkalai. Tidak ada yang mau tahu apa yang terjadi kalau bunga itu tidak ada. Sulastri sudah mendapatkan apa yang dia minta. Haryadi ikut bersamanya. Mbok Sarmi pergi meninggalkan segalanya. Dan desa itu kembali tenang. Tenang yang sesungguhnya, bukan tenang yang menutupi sesuatu. Urusan Sulastri sudah selesai.